2024 doa saya Bitcoin itu to the moon, Mas. Oke. Ya. Iya. Jadi semoga dengan Bitcoin to the moon ya kita juga to the moon lah ya semuanya. Iya. Sehat Mas Manda? Alhamdulillah. Sehat ya? Sama-sama. Bagi saya dari awal adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pengalaman atau ilmu yang lebih banyak dari orang gitu. Jadi saya memutuskan untuk ikut orang sebelum akhirnya saya mulai untuk usaha sendiri. Jadi saya dan beberapa teman-teman yang lain kita join ke salah satu startup dari Finland. Kemudian kita bangun ya saat itu ekosistem digital. Jadi saat itu masih startup awal kemunculan di 2011 tempo hari. Terus kemudian kita edukasi orang bagaimana sebuah aplikasi di handphone bisa bekerja, membuat lebih efektif, membuat lebih efisien untuk orang bisa bekerja dan berinteraksi. Makanya tadi Blast, terus kemudian di Pride ya, itu sama dua startup dari Finland. Terus ada banyak hal yang kemudian saya kerjakan yang lain, termasuk juga ada dari beberapa negara yang lain di Asia. Saya juga pernah bekerja di beberapa perusahaan tersebut sih. Oke, jadi menariknya adalah sejak awal berarti nggak langsung ke kripto Mas ya? Betul, tapi dulu betul. Bener era startup awal lah ya, mungkin 2011-2012an itu pun nggak langsung bikin, tapi sebelum ke kripto banyak terjun dan berpartisipasi juga di startup-startup pada eranya lah. Betul. Oke, menarik. Saya termasuk orang yang beruntung karena waktu saya join ke Swipe Crypto itu bukan langsung pada Swipe Cryptonya. Jadi kita membangun ekosistem digital dulu. Swipe Rich Swipe Rich namanya. Terus kemudian bertransformasi menjadi Swipe Crypto, yang mana kemudian kita membuat lebih teknologi update ya, teknologi yang digital biasa. Terus kemudian kita integrasi pakai blockchain saat itu. Nah, kemudian berjalan ketika saya dipercaya untuk mengelola Swipe Rich, terus kemudian Swipe Crypto, muncul opportunity dari same mentor ya, mentor saya juga, yang kemudian mengatakan lebih baik coba dieksplor dengan yang namanya crypto exchange saat itu. Jadi saya coba explore lebih banyak lagi bagaimana opportunity-nya di Indonesia, dan akhirnya kita memutuskan untuk kemudian menjalankan. Saat itu saya berjalan di dua kaki ya. Jadi di Swipe Crypto, terus sambil kemudian support dari toko kripto saat itu di awal kemunculan di 2017 akhir. Lantas kita coba lihat opportunity-nya, dan ternyata memang benar bahwa 2019 muncul aturan spesifik yang mengatur tentang crypto exchange di Indonesia. Terus kemudian saya lebih kenceng lagi untuk kemudian bisa bahasanya adalah building ekosistem ya. Jadi ekosistem builder untuk kemudian saya berpartisipasi membesarkan industrinya lebih baik lagi seperti itu. Jadi memang tidak langsung loncat di kripto, tetapi kemudian saya pelajarin bagaimana kripto itu bukan hanya kripto sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita coba mereflek lebih baik lagi, saya sekarang lebih baik mendefinisikan kripto itu adalah sebagai aset digital atau aset virtual ya, yang mana kemudian bentuknya adalah digital atau virtual, tetapi kemudian dia fungsinya sebagai aset gitu. Saya percaya pada teknologinya. Saya berlatar belakang software engineer dulu, IT, terus kemudian melanjutkan kuliah di ekonomi gitu ya. Jadi ada dua mindset yang saya punya sekarang, secara logika dan secara ekonomis. Bagaimana balance antara dua subjek ini tadi akhirnya sangat saya butuhkan untuk bisa membangun industri kripto gitu ya. Makanya kenapa ada yang namanya kripto ekonomis kayak gitu. Nah, lantas kemudian bagaimana saya benar-benar totalitas ya. Saya melihat bahwa industri blockchain ya, yang powered by teknologi blockchain, maksud saya ini
sangat dibutuhkan di kemudian hari terhadap bagaimana kita bisa mengembangkan efisiensi, efektivitas, trust pastinya gitu ya, kepercayaan, dan tentu ini harus dilaksanakan oleh orang-orang yang memang yakin terhadap teknologi ini, terhadap industri ini. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa bereksperimen. Ya, bahasanya adalah saya bereksperimen. Tentu yang namanya eksperimen itu bisa berhasil, bisa gagal, Mas. Ya. Tetapi saya cukup yakin bahwa dari penerapan teknologinya ada industri, dalam arti kata berarti ada demand, maka kita perlu ada orang-orang yang harus progresif. Ada orang-orang yang berani untuk kemudian bereksperimen supaya dia melihat apa aja opportunity yang ada di dalam industri yang baru ini tadi. Jadi bagi saya adalah kesempatan untuk kemudian saya masuk, saya bisa lebih dekat dengan regulasi, saya bisa ngobrol banyak dengan regulator, dan saya secara pribadi tadi yang disampaikan, saya sebagai investor dan saya juga sebagai advisor di beberapa produk atau startup aset digital ya, dan juga aset virtual yang kemudian dari berbagai sektor nih. Jadi bukan hanya sebagai exchange ya, tetapi ada, kalau kita ngomongin di metaverse, kita ngomongin ada beberapa produk-produk yang lain ya, NFT gitu ya. Terus kemudian ada, kita ngomong lagi kalau di luar itu namanya crypto hedge fund gitu. Nah, ini yang bagi saya adalah penting, ada orang yang harus hadir untuk membuktikan ya bagaimana industri itu menyerap dari opportunity bisnis yang ada. Oke, ini menarik. Jadi memang ibaratnya kalau nggak ada yang gerak, nggak akan bergerak rodanya gitu, Mas ya? Itu yang saya sampaikan tadi, harus menjadi ekosistem builder ya. Saya yang paling mencolok adalah bagaimana ruang belajar dan ruang literasi kepada masyarakat sekarang hampir merata ya. Kalau kemudian kita bicara 2016, 2017 itu informasinya pasti jemplang sekali ya. Sekarang kita mendapatkan informasi yang berhubungan dengan aset digital, saya pikir ada di mana-mana. Respon pemerintah juga semakin lebih baik sekarang terhadap yang namanya aset digital. Tapi hal yang kemudian saya maknai ya, dan saya sampaikan ke beberapa forum, bahwa saya melihat industri aset digital saat ini itu sudah seperti bayi yang lahir, dan bayi ini sekarang siap untuk dibesarkan ya. Jadi kalau kemudian kita ngomongin, Mas Rian, di saat 2016, 2017 adanya kripto tetapi belum ada regulasi ya, tentu ini menjadi seperti bayi yang masih dalam kandungan. Kenapa? Aturan belum ada ya. Begitu 2019 Bapepti ya, di bawah Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan tentang petunjuk teknis bagaimana tata kelola, tata laksana untuk perdagangan kripto, maka saya anggap itu adalah seperti bayi yang baru lahir ya. Namun bayi yang baru lahir ini dengan aturan yang baru, ekosistem yang baru, bisa aja bayi ini nggak bisa survive ya. Jadi itu yang kemudian saya anggap bahwa bayi di kala 2019, bayi industri aset digital ini masih prematur, Mas. Lantas kemudian bagaimana tanggung jawab kami sebagai pelaku saat itu, yang kemudian udah ada aturan ya, kita mencoba untuk mengikuti aturan, kemudian akhirnya kami mendorong melalui asosiasi. Tujuannya supaya apa? Jangan sampai nih teman-teman yang kemudian punya intensitas yang baik tetapi dihancurkan oleh beberapa oknum atau kelompok yang kemudian hanya memanfaatkan momentum ya. Jadi akhirnya kita bentuk lagi yang namanya asosiasi dan kita solid untuk itu. Nah, berjalannya waktu, kepercayaan publik meningkat, apalagi kemudian kita aktif untuk diajak ngobrol oleh government gitu ya, pemerintah. Muncul Mas Rian PMK nomor 68 yang menjelaskan bagaimana pengaturan dari pajak yang ada di aset kripto atau aset digital gitu ya. Nah, bagi kami di industri, kita merespon baik. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa ini menjadi momentum bagi industri kami, melihat bahwa industri ini sudah menjadi lebih punya marwah, apa ya, ada legitimasi. Pemerintah hadir, mengatur adanya pendapatan pemerintah melalui pajak, ini luar biasa, Mas Rian. Nah, kemudian kita lihat bahwa bayi yang tadi sudah lahir, yang masih prematur gitu ya, dan sekarang kalau kita ngeliat bayinya sudah lahir gitu.
Karena udah ada kepercayaan publik, adanya pemerintah menerapkan aturan dan juga pajak, ini membuat industri ini menjadi lebih kuat lagi. Jadi saya berpikir semakin ke depan tentu industri ini akan semakin dikuatkan. Ini juga bukan hanya karena kepentingan dari pemerintah, cuman memang lahir dari adanya dorongan penuh dari masyarakat yang melihat memang industri ini lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif. Oke, ini tadi udah banyak cerita tentang juga, bahkan dari dulu sampai sekarang udah banyak adopsinya, nggak cuma secara industri, bahkan regulasi juga sangat berkembang, Mas ya? Betul. Dan ya alhamdulillah saya dilibatkan dalam banyak kesempatan untuk pembahasan berhubungan dengan regulasi, bagaimana tata cara kelola untuk kemudian bisa mengamankan industri, customer protection, kepentingan dari pemerintah juga. Nah, ini yang menjadi intensitas kita bersama. Saya senang untuk mengingat lagi ya, karena dulu kita dikumpulkan melalui event informal. Dalam arti kata ya ibaratnya kayak grup komunitas. Ethereum Indonesia gitu. Ethereum Indonesia saat itu saya buat gitu ya. Mas Manda salah satu yang ya, justru saya adalah dari ketua ya, atau leader bahasanya. Leader untuk community Ethereum di Indonesia. Nah, itu yang kita rangkul teman-teman community yang ada di Ethereum untuk mereka bisa explore teknologi blockchain-nya dari Ethereum. Di samping itu juga kita manggil nih beberapa kolega teman kita yang dari luar ya, untuk kemudian mereka bisa showcase success story dari proyeknya yang ada di luar yang berhubungan dengan Ethereum saat itu masuk ke Indonesia. Jadi ya teman-teman saya sekarang ada yang memang mengembangkan proyek, ada yang juga sekarang masih di dalam asosiasi bareng dengan saya juga, ada yang juga sekarang kerja di luar negeri juga gitu ya. Ya, kita punya satu passion bersama, kita punya satu keyakinan bersama bahwa the power of blockchain itu adalah kunci untuk kemudian kita bisa membangun ekosistemnya. Jadi kita bukan lagi berbicara tentang aset kripto, kita bukan berbicara tentang aset digital gitu ya, dan yang lain-lain ya, tapi kita berbicara tentang yang namanya penerapan teknologi blockchain. Nah, ini juga yang akhirnya ya tadi juga udah disampaikan, saya di Pruri untuk bisa lebih menggaungkan ya bagaimana teknologi blockchain ini bisa sangat berguna dan bisa di scale up untuk yang berhubungan dengan public service ya di Indonesia sih. Oke. Ini pertanyaan menarik dan memang benar-benar belum saya share kemana-mana. Jadi swipe crypto saat itu kita melihat ini terlalu cepat. Jadi belum siap marketnya. Jadi ini yang saya juga pelajarin ketika dulu saya ada di startup ya. Saya ngikutin startup dari sejak tahun 2007, 2008. Ada kalanya di saat kita mengembangkan sesuatu kecepatan, akhirnya yang terjadi apa? Momentumnya nggak kena, nggak dapat gitu. Nah, di saat itu saya ngelihat bahwa momentum yang paling besar itu adalah di industri perdagangan kriptonya, dijual beli kriptonya. Nah, saat itu kemudian saya diskusi dengan mentor saya ya, terus kemudian saya sampaikan bahwa saya pikir ini menjadi hal yang cukup menarik gitu, dan kemudian dia mengatakan ya go ahead gitu untuk kemudian bisa fokus dan kemudian bisa punya sesuatu hal yang lebih dikembangkan untuk industri kripto di Indonesia. Karena sekali lagi saya pikir ini menjadi sebuah kesinambungan ya, ini berhubungan satu sama lain. Saya tidak akan bisa mengembangkan industri kripto lebih luas lagi. Akhirnya apa? Kalau kemudian memang token-tokennya atau koin-koinnya itu tadi itu tidak bermanfaat untuk banyak orang, dan begitu juga sebaliknya. Jadi ini adalah simbiosis mutualisme sebenarnya antara industri secara keseluruhan, yang mana di situ ada perdagangan, ada tokennya gitu ya, ada utility dan yang lain-lain. Itu yang kemudian saya pikir bahwa oke, saya harus melihat dulu nih mana momentum yang paling baik ya. Karena di awal kemunculan pun aturan yang pertama kali lahir di Indonesia yang berhubungan dengan kripto itu adalah aturan yang berhubungan tentang perdagangan kripto, bukan aturan yang berhubungan tentang yang namanya token atau koin gitu. Nah, ini baru kemudian industri berkembang, ini yang baru akan diatur gitu. Jadi
bahasanya adalah kita harus pintar melihat momentum dan kita harus benar-benar punya tanggung jawab ya, untuk kemudian kita bertanggung jawab terhadap ekosistem apa yang kita akan kembangkan gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita salah langkah sehingga ketika industrinya sudah progresif maka kita tidak ikut masuk ke dalam gelombangnya gitu, Mas Rian. Jadi salah satu adalah momentum juga, Mas ya? Pasti, itu saat itu ya, jika nggak ada ekosistem jual belinya, ya gimana mau hidup gitu ibaratnya ekosistemnya ya? Yes. Oke, menarik. Nah, kalau bertanya nih Mas, ibaratnya apa rasanya Mas? Kripto dari bayi lah ya, kalau kan sempat bilang membesarkan aset kripto dari bayi, itu sekarang udah mulai diadopsi regulasinya gitu kan. Kan kripto ini bisa dikatakan juga salah satu anaknya Mas Mandala, produknya. Itu semua butuh proses. Persisten dan resisten itu adalah hal yang harus dilakukan. Apalagi kita menciptakan sebuah ekosistem yang baru, kita menciptakan sebuah industri yang baru. Kita dealing itu tidak hanya terhadap market, tetapi kita berusaha untuk berdiskusi, negosiasi dengan regulator, pemangku kepentingan, dan juga teman-teman stakeholder yang lain. Bagi saya, apa yang kami sudah lakukan, karena tentu bukan kerja saya sendiri, ini kerja tim. Jadi apa yang kami lakukan tentu ini jadi hal yang kami maknain menjadi kesuksesan bersama dari industri, ya. Tetapi tidak cukup di sini, Mas Rian, karena yang namanya tadi balik lagi ya, perdagangan one thing gitu, tapi ekosistem, token, bagaimana literasi, edukasi is another things, ya. Nah, apa yang kemudian saya lakukan sekarang, yang tadi saya sampaikan bahwa sebagai exchange-nya saya selesai gitu ya. Saya selesai dengan kemudian membawa toko kripto, ya bisa dikatakan the biggest exchange di Indonesia saat ini. Terus kemudian sekarang saya pindah untuk lebih mengembangkan ekosistem terhadap pemanfaatan dari teknologi blockchain. Karena kalau kita tahu sekarang ada yang namanya token, koin gitu ya, NFT ya, metaverse, terus kemudian ada lagi pembaginya, ada yang namanya utility token, stable coin. Kalau kita ngomongin ada yang namanya central bank digital currency, CBDC. Terus kemudian kita ngomongin lagi ada yang namanya security token gitu, dan yang lain-lain. Tentu ini masih panjang perjalanan, Mas Rian. Dibutuhkan orang-orang yang kemudian berani untuk bereksperimen, untuk berani salah, dengan ya, catatannya adalah dengan tidak melupakan esensi dari aturan itu sendiri. Memang yang namanya aturan industri yang baru itu belum sempurna gitu ya. Tetapi kita tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, inilah perlu kontribusi ya. Jadi pelaku usaha itu tidak boleh hanya berpikir bagaimana mereka mendapatkan cuan saja, tetapi bagaimana dia harus mengembangkan dari compliance-nya, ya, bagaimana dia melindungi nasabahnya, ya, bagaimana juga dia berpikir jangka panjang industri ini bisa bergerak gitu. Aturan dibutuhkan untuk industri yang ingin berjalan jangka panjang. Orang atau sebuah industri tanpa ada aturan, dia akan bisa berjalan cepat. Tapi apakah dia jauh? Belum tentu. Nah, ini yang saya pikir menjadi momentum buat saya pribadi, bahwa saya pelajarin industri ini sudah cukup awal gitu ya. Terus kemudian saya percaya pada penerapan teknologinya, yang mana kemudian kita berbicara sekarang kapasitas saya di Peruri, saya lagi mengembangkan beberapa use case ya, yang berhubungan terhadap sektor publik. Mungkin belum bisa saya disclose, tetapi saya pikir ini menjadi momentum yang sangat luar biasa karena kerjasama lintas kementerian, dan ini pemanfaatan teknologi blockchain-nya akan lebih membuat masyarakat percaya kepada pemerintah ya, terhadap informasi-informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang bagi saya PR-nya masih panjang, tetapi butuh rangkulan dari berbagai pihak ya, secara bersama-sama. Saya nggak melihat ini hanya menjadi industri cuan, tetapi saya melihat ini adalah industri yang penting untuk kemudian pemerintah bisa ikut partisipasi ya. Jadi
saya melihat bahwa di Peruri, mereka yang ada di Peruri ya, secara lembaga ya, ingin mencoba mentransformasi dari konvensional produk yang ada sekarang ya, untuk kemudian menambah produk yang ada di digital. Bahasanya menambah loh. Intinya, artinya apa? Artinya adalah bahwa yang produk konvensional pun itu akan tetap ada, tetapi mereka ingin menambah digital. Nah, ini menjadi spirit yang sama bagi saya. Terus kemudian kita diskusi, kemudian terbangun chemistry, dan punya vision yang sama bahwa saya ingin menghadirkan ya sebuah keberlangsungan dari produk digital, tidak hanya dari luar. Ini kan kalau kita ngomongin industri, ini kan dari luar, tetapi juga harus hadir dari dalam, dari pemerintah itu sendiri gagasannya. Satu, bagi saya Peruri adalah lembaga negara ya, BUMN dalam hal ini, yang dimiliki 100% oleh negara. Jadi Peruri itu tidak punya intensitas bisnis. Ya, dia hadir memang untuk melayani negara gitu. Yang kedua, Peruri adalah sebuah lembaga setingkat ya lembaga BUMN ya, yang mana kemudian dia punya wewenang. Wewenangnya apa? Yang diatur oleh undang-undang bahwa Peruri itu memiliki level security paling tinggi saat ini. Ya, saya tadi mention tentang bagaimana kita bisa menutup beberapa lubang ya, yang mana lubang itu adalah tentang kepercayaan, tentang ya mungkin ada data yang dimanipulasi, dokumen yang tumpang tindih atau duplikasi, dan yang lain-lain. Contoh nih yang paling sederhana, kalau kita ngomongin tentang halal certificate ya, saya nggak bilang bahwa proses sekarang ini tidak baik, tetapi kalau kemudian kita melihat prosesnya, maka sebenarnya halal certificate ini kalau kita tempelin yang namanya unsur blockchain di dalamnya, pasti ini akan menjadi lebih trusted. Iya, lebih orang lebih oh ternyata saya tahu nih bahwa makanan ini berasal dari misalnya dari perkebunan mana, atau berasal dari pemotongan mana, di treatmentnya dengan cara seperti apa, logistiknya seperti apa, dan lain-lain. Kan kita ngomongin ada yang namanya traceability. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita lihat lagi nih tentang adanya sertifikat tanah, kita tahu bahwa permasalahan yang cukup sekarang relevan yang berhubungan dengan blockchain itu adalah bagaimana kita bisa nge-solve problem yang namanya tumpang tindih sertifikat. Adanya double, karena kita tahu bahwa kadang-kadang ada sertifikat di sebuah tanah tertentu, tiba-tiba ada lagi sertifikatnya. Nah, kalau kemudian kita pakai teknologi blockchain, maka kita tahu siapa yang kemudian pertama kali sertifikatnya terbit. Tandanya apa? Ada yang namanya audited. Kita bisa mengaudit. Blockchain hadir karena apa? Satu, sifatnya itu adalah traceable, auditable, ya. Terus kemudian immutable. Immutable itu apa? Data yang udah disimpan di blockchain, maka itu tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit, gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada tersimpan data di sana, kalaupun ada data yang baru, maka kita bisa tahu data yang lama itu apa, seperti apa, dan seterusnya. Belasan ada, belasan. Iya, mungkin lebih dari 10 ya. Lebih dari 10. Mungkin lebih dari 10. Perusahaan dan startup rintisan yang Mas Manda berpartisipasi. Berpartisipasi. Cuman memang kan ada level priority ya. Ada yang memang saya juga ikutan masuk dalam round investmentnya. Ada yang memang saya hanya sebagai advisor saja gitu ya. Tetapi sekali lagi Mas Rian, saya tekankan bahwa saya orang yang yakin terhadap industri ini, makanya saya berani all out. Bukan hanya dari energi, bukan dari pikiran saja, tetapi bahkan dari kantong sendiri pun. Saya berani kontribusi untuk itu. Saya mau untuk ikutan. Eksperimen adalah kunci untuk kemudian saya berani untuk lebih kenceng ya jalannya ya, karena ya kalau dilihat
sekarang dengan beberapa status, mungkin saya enjoy saja gitu. Ya saya mengikutin lah dari ritme yang ada. Tetapi saya berpikir bahwa sekarang butuh ada daya dorong lebih, Mas Rian. Nah, daya dorong ini yang tadi ya, ini akhirnya saya nambah effortnya, saya nambah untuk energinya, untuk kemudian industri ini bisa berkembang lebih luas lagi. Jadi dalam kapasitas saya sebagai investor, dalam kapasitas saya sebagai advisor, saya menyenangin industri ini dengan segenap energi yang saya punya, tenaga yang saya punya, dan kocek yang saya punya, dan harapannya ini menularkan lah ya ke pihak-pihak yang lain supaya mereka juga mengerti dan melihat. Dan alhamdulillah kalau kemudian kita lihat sekarang gitu ya, perkembangan industrinya itu bukan hanya dari perdagangan kripto saja, Mas Rian. Ada tadi yang saya bilang, ada yang namanya metaverse di sana, ada yang namanya NFT di sana, ada pembuatan token juga, dan bahkan kalau kita ngomongin secara investment, ada yang namanya crypto hedge fund. Jadi bagaimana pengelolaan dana yang kemudian dilakukan oleh pihak yang lain. Nah, ini hal-hal dari industri yang lebih besar lagi ya. Jadi saya pikir dan saya yakinin perlu orang-orang yang progresif yang memang berani untuk mendobrak dan mendorong lebih kencang lagi. Berarti dalam artian menjadi advisor dan juga menjadi investor di beberapa perusahaan ini dalam bentuk Mas Manda untuk mendorong juga sebenarnya, Mas. Mendorong. Dan berarti kan tenaga Mas Manda terbatas ya. Pasti. Mungkin kalau semua dibikin. Caranya adalah dengan spending money untuk mungkin bibit-bibit baru, Mas. Betul. Bibit baru untuk bisa lebih berkembang. Mungkin karena Mas Manda juga merasakan ya, zaman dulu mungkin betapa sulitnya meyakinkan orang ya. Meyakinkan orang akan teknologi ini as a crypto, dan ketika Mas Manda sekarang udah di atas, gimana caranya yang bawah bisa keangkat juga gitu, Mas? Ya, kita berpartisipasi secara bersama-sama ya. Sekali lagi, ini bukan hanya tugas saya, tetapi ini tugas kita bersama. Tetapi saya mungkin orang yang sudah masuk lebih awal, dan saya bisa yakinin bahwa ini industri akan berkembang. Nah, tinggal teman-teman nih, baik yang muda, yang kemudian punya pengetahuan secara keilmuan, pengetahuan misalnya dari latar belakang community gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, kita saling kolaborasi bersama, Mas Rian. Karena banyak pihak kok yang optimis bahwa industri kripto, industri aset digital kita di Indonesia itu akan menjadi top 10 di seluruh dunia gitu. Kalau misalnya pihak lain aja yakin, kenapa kita harus tidak yakin? Nah, ini yang saya sekali lagi ya membutuhkan orang-orang yang penuh spirit, passionate untuk kemudian ini bisa mengembangkan secara bersama-sama. Semua ya. Semua ya? Semua. Metaverse ada? You name it, ya. Yeah. DeFi ada? DeFi ada. NFT ada? Semua. NFT ada. Media ada. Media ada? Yeah. Apa ya? Crypto banyak ya? Ya kalau DAO belum ada kali ya? Kalau DAO belum ada? Kalau ada? DAO saya pikir itu mirip seperti DeFi ya. Oh iya, benar. DAO mirip seperti DeFi. Jadi almost semua sektor di Web3 lah ya? Aset management. Aset management. Tokenisasi, baik itu yang utility, underlying asset, yang lain-lain, dan bahkan solusi blockchain yang tidak ada uangnya pun. Solusi blockchain yang tidak ada revenue-nya, tidak ada bisnisnya pun, bagi saya itu adalah yang akan punya social impact. Saya akan ikut berpartisipasi. 2024 doa saya Bitcoin itu to the moon, Mas. Oke. Ya. Iya. Jadi semoga dengan Bitcoin to the moon ya kita juga to the moon lah ya semuanya. Nah, banyak yang bertanya ke saya gitu dengan peran yang saya sudah ambil, posisi strategik yang saya lakukan sekarang gitu ya. Tapi memang saya pribadi masih melihat bahwa industri ini memang harus butuh kehati-hatian untuk orang yang memang benar-benar ingin mengembangkannya, passionate. Ini saya bukan berbicara terhadap gap, saya bukan berbicara terhadap border ya, tetapi kita berbicara apakah dia passionate atau kemudian dia hanya ikut-ikutan. Nah, ini yang agak berbahaya, Mas Rian. Di sisi yang lain, saya tahu momentum 2024 ini menjadi hal yang cukup penting. Karena apa? Karena ini bisa menjadi sebuah produk, yang mana produk ini akan punya daya jual, Mas Rian. Kenapa?
Bayangkan, sekarang investor kripto di Indonesia sudah 17 juta. 17 juta suara ya. 17 juta ya. Terus kemudian dengan volume transaksi yang kita pernah mencatat 859 triliun rupiah volumenya di 2021. Ini bukan industri yang kecil gitu. Tetapi ya saya juga tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Saya ingin berkontribusi lebih melalui apa yang saya percayai, apa yang saya sudah lakukan dengan hal-hal yang kemudian saya sudah achieve gitu ya. Jadi saya tidak hanya ingin ikut-ikutan saja Mas Rian, tetapi kalau memang ada kesempatan, saya punya kendaraan, saya dipercaya banyak orang, saya pikir ini menjadi hal yang cukup penting untuk kita bisa membawa ekosistem, kita bisa membawa industri, dan kita bisa membawa apa? Adanya sendi-sendi dari UMKM ya, terus kemudian dari social impact yang ada di masyarakat terhadap industri ini, pendapatan negara melalui sektor pajak gitu ya, adanya regulasi yang kemudian lebih dipandang oleh negara lain. Ini kan menjadi hal yang cukup panjang gitu. Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan saya bisa dipercaya di kemudian hari untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi dan lebih strategik lagi. Luar biasa. Semoga yang terbaik buat Mas Manda. Siap. 2024. Dan terima kasih Mas Manda. Terima kasih. Waktunya. Terima kasih. Kita tunggu gebrakan-gebrakan berikutnya, Amin. inovasi berikutnya, dan seperti harapan tadi, semoga 2024 Bitcoin to the moon dan Mas Manda juga to the moon. Amin. Terima kasih. Thank you Mas Manda. Terima kasih. Selalu. Terima kasih. Dan terima kasih.